Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'an. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil furqan, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, para asatidzah, pengurus yayasan maupun pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur senantiasa mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya pagi ini kita bersama dapat melaksanakan rangkaian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umat yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah berkah majlis ini, kita awali dengan pembacaan satu ummul kitab, suratul Fatihah. Kita tawassul dengan bacaan Fatihah kita. Kita doakan kepada para arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di awal bulan Muharram, sekaligus di awal tahun 1445 Hijriah. Kalau kita telaah dari kitab-kitab sejarah, penentuan kalender dalam Islam, utamanya penggunaan tahun, ini memang baru dikenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu artinya jauh setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Namun bukan berarti apa yang dilakukan para khulafaur rasyidin tidak mempunyai argumentasi dalil. Dalam hadis yang sangat masyhur misalnya, Rasulullah SAW sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ambillah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya tata cara yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin juga punya basis argumentasi yang kuat untuk diikuti oleh umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu kemudian disepakati kalender kita menggunakan kesepakatan para sahabat, di mana awalnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengalami kesulitan administrasi saat seorang pejabat di Irak, di Basrah, bernama Abu Musa al-Ash'ari
mendapati surat yang sulit dideteksi, surat ini kapan dikirimnya, termasuk dokumentasi hukum yang didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hanya ada tanggal dan bulan, namun tahunnya tidak ada. Kita bisa bayangkan sebuah dokumen tidak akan ketahuan ini terjadinya kapan kalau cuma ada tertulis tanggal dan bulan. Maka Khalifah mengatakan ini Sa'bannya Sa'ban kapan? Apakah bulan Sa'ban tahun lalu atau 2 tahun yang lalu? Sehingga ini menjadikan sebuah masalah yang kemudian dimusyawarahkan oleh sebagian sahabat utama tentang apa yang harus dilakukan, sehingga muncullah usulan-usulan yang disepakati diantaranya adalah mengikuti hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi menjadi awal kalender dalam Islam. Ini sekelumit tentang sejarah, sehingga kemudian tahun Islam kita disebut dengan tahun Hijriyah yang diambil dari kata hijrah. Pertanyaan menarik kemudian, hadirin, bagaimana umat Islam di masa Nabi kita Muhammad SAW menggunakan kalender mereka sementara mereka tidak menggunakan tahun? Hadirin rahimakumullah, ternyata masyarakat Arab hanya tidak menggunakan tahun dengan angka. Kalau tanggal dan bulan justru mereka sudah lama gunakan. Pagi hari ini kita akan lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memang menginformasikan pada masa Nabi kita Muhammad SAW bulan itu sudah digunakan sebagai tanda ibadah, walaupun lagi-lagi tidak ada penggunaan angka dalam tahun. Kita bisa lihat misalnya sejarah menulis kapan Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Kita menyebutnya dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Maka ini informasi menunjukkan karena memang tradisi masyarakat Arab kala itu mereka hanya menggunakan tanggal dan bulan. Penggunaan kata Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya itu sudah lazim digunakan oleh masyarakat Arab. Cuma tahun saja yang mereka gunakan dengan momentum-momentum tertentu. Tadi saya contohkan misalnya kenapa disebut dengan tahun gajah, karena kelahiran Nabi ditandai sebuah peristiwa besar ketika Raja Abraha di Yaman yang menginginkan supaya Ka'bah itu tersaingi awalnya. Dia ingin supaya orang-orang ini tidak datang ke Mekah, tidak perlu datang ke Ka'bah. Maka dibangunlah sesuatu yang lebih menarik menurut Raja Abraha di Yaman agar orang-orang berpindah ibadah ke sana. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang mengunjungi tempat yang dibangun oleh Raja Abraha. Maka Raja Abraha berpikir kalau begitu saya harus hancurkan Ka'bahnya. Maka dikirimlah oleh dia pasukan gajah yang menurutnya pasti akan meluluh lantakkan Ka'bah. Tapi yang terjadi sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana Tuhanmu melakukan kepada pasukan gajah? Nah, dari kata ashabil fil inilah sejarah menulis masyarakat Arab mengingat kelahiran Nabi sebagai Amul Fil, yaitu tahun gajah. Sementara penggunaan bulan kita bisa dapati misalnya yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 185. Kita dapati di ayat ini bagaimana Allah langsung menyebut nama bulan. Di 185 adalah ayat yang menjelaskan tentang ibadah saum.
Dan Allah sebut langsung bulannya, Pak. Di 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. 184. 185-nya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Langsung disebut ada bulan namanya Ramadan. Ini dalil yang pertama bahwa pada masa Nabi kita Muhammad SAW, kendati pun tidak ada tahunnya, tapi mereka sudah menggunakan bulan-bulan yang ada 12 bulan dalam kalender Qamariyah itu sebagai ibadah, sebagai tanda beribadah kepada Allah. Maka para sejarawan menulis bahwa penggunaan kalender masyarakat Arab kala itu memang sudah menggunakan perhitungan bulan. Makanya kita menyebutnya bulannya bulan Qamariyah, karena menghitungnya dari putaran bulan. Sehingga sampai hari ini pun kita menyebutnya dengan wujudul hilal, ru'yatul hilal. Itu sudah ada sejak masa Nabi. Sehingga ketika memang yang dilihat adalah bulan, sangat wajar ketika memang antara satu negara dengan negara yang lain berbeda. Maka karena memang hitungannya bulan, setiap satu bulan hitungannya cuma 2. Kalau tidak 29, 30 hari. Cuma itu, Pak. Maka saat kita puasa di bulan suci Ramadan, bisa jadi ada orang yang berpuasa hanya 29 hari. Maka dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW sepanjang beliau berpuasa, beliau selalu melakukannya cuma 29 hari. Berbeda dengan kalender Syamsiyah, perhitungan matahari, Januari, Februari dan seterusnya, kita mendapati ada yang 28, 29, 30, 31. Sementara kalender kita hanya ada 29 dan 30 hari. Ini bukti yang pertama. Nah, bukti yang kedua, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, masih di surah Al-Baqarah, di surah 2 ayat 197. Kita pernah bahas dalam tafsir ayat Ahkam. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bulan Qamariyah itu adalah bulan yang sudah dipakai oleh masyarakat Islam sebagai waktu beribadah. Ulama tafsir mengatakan man asyurum ma'lumat, bahwa waktu ibadah haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang dimaksud dengan ashhurum ma'lumat. Ternyata hitungan bulan juga Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk penyebutan masa iddah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Bukti yang keempat Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 36. Ini pula salah satu ayat yang menjadi dalil bagaimana
umat Islam pada saat mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah At-Taubah 36, "Inna iddatas syuhuri indallah Ithna asyara sya'ran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum." Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang ada dalam kalender kita, asyuhur jamak dari kata syahrun, indallah dalam pandangan Allah, Ithna asyara sya'ra ada 12 bulan, fi kitabillah di dalam syariat Allah. Ini salah satu hal yang sering saya ungkapkan, betapa pentingnya memahami Al-Quran dengan tafsir, Pak. Karena makna kitabillah di dalam Al-Quran banyak makna. Kitab biasanya dimaknai Al-Quran. Misalnya kita dapati di surah Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu. Alkitab di ayat 2 Al-Baqarah artinya adalah Al-Quran. Tapi ada juga makna Alkitab itu Lauhil Mahfuz. Fi kitabim mastur, pada Lauhil Mahfuz, catatan-catatan amal di Lauhil Mahfuz yang tersimpan. Tapi di ayat ini di surah At-Taubah ayat 36, makna kitabillah bukanlah Al-Quran, bukan Lauhil Mahfuz, tetapi fi tasyri'ihi, di dalam syariat Allah, bahwa bilangan bulan dalam syariat Allah ada 12 bulan yang kita kenal dengan bulan yang pertama adalah Muharram, bulan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Semoga jamaah Al-Hikmah hafal semua bulan ini, karena beberapa ormas Islam melakukan survei, hampir 45% umat Islam tidak hafal bulan hijriyahnya sendiri. Tapi kalau umat Islam Indonesia 95% hafal bulan tahun Masehinya. Atau mungkin kalau survei di Jamaah Al-Hikmah, insya Allah 100% hafal bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, dibolak-balik pun insya Allah hafal kita, Pak. Setelah November apa, Pak? Desember. Sebelum Oktober, September hafal kita, karena gajinya melalui bulan itu, Pak Ustadz. Mudah-mudahan surveinya jadi dilakukan di sini, Pak. Kalau survei dilakukan pada Jamaah Hikmah tentang hafalnya bulan Komariah, insya Allah saya berhusnudzon 99,9% hafal setengah. Nggak semuanya tapi. Kalau bulan Jawa hafal, Pak. Saya di Jakarta, ibu saya aja saya pernah survei ke ibu saya sendiri. Saya tanya bulan Muharram, Safar, nggak hafal beliau. Nggak dosa, Pak. Cuma ironi saat kita tidak hafal bulan kita sendiri. Orang-orang tua kita malah hafalnya bulan Betawi. Saya tanya ibu, ini bulan apa? Ini bulan Sura. Sura itu Muharram. Orang Jawa bilangnya Suro. Ironisnya bulan Suro dianggap sebagai bulan yang menyeramkan, Pak. Malah malam 1 Suro, kesannya kok serem. Padahal seharusnya 1 Suro itu bulan yang hebat. Awal bulan dalam kalender Islam, dalam tahun baru kita, itu bulan Muharram. Tapi kita menyebutnya dengan bulan yang serem, apalagi anak-anak angkatan 90-an. 1 Suro itu serem karena nonton filmnya Susana, Pak. Filmnya saat malam 1 Suro, beranak dalam kubur, kan serem. Padahal itu bulan adalah bulan yang Allah muliakan.
Maka kembali kepada surah At-Taubah ayat 36 tadi, Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu, lagi-lagi Allah sebutkan ada 4 bulan haram yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, salas mutawaliyat wa wahid munfaridun. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan menyendiri. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan yang menyendiri, wa huwa Rajab. Itu artinya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini kembali menguatkan bahwa bulan-bulan yang 12 itu sudah dikenal di masa Nabi. Jadi yang belum ditentukan oleh masyarakat Islam pada masa Nabi kita Muhammad SAW hanya tahun, yang kemudian baru tadi ditentukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi bulan-bulannya ini sudah ditentukan dan mereka paham betul kalau bulan yang pertama dalam kalender mereka adalah Muharram dan bulan terakhirnya bulan Dzulhijjah. Kalau saya padankan dengan bulan Samsiah, Muharram itu Januarinya Komariah, Dzulhijjah itu Desembernya bulan-bulan Komariah. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika ada muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana Islam atau Nabi mengajarkan menghadapi tahun baru? Jawabannya tidak ada, Pak. Karena memang Rasulullah SAW sendiri pada saat beliau hidup tidak pernah ada hitungan angka tahun. Tetapi itu bukan berarti tidak ada ibadah sama sekali. Makanya kalau sekarang umat Islam misalnya ada yang menyambut tahun barunya dengan pawai obor, ada yang menyambutnya dengan dzikir bersama, ya sah-sah saja. Ada yang menyambutnya dengan doa akhir tahun, doa awal tahun. Kendati pun itu tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, ketika itu sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, tentu nggak ada masalah. Malah mungkin akan menjadi ironis kalau kemudian umat Islam nggak tahu tahun hijriyahnya sendiri. Saya sampai kaget ketika ada orang tanya pada saya hari Rabu lalu tanggal merah. Orang Islam yang tanya, Pak, ini kok tanggal merah apaan ya? Kalau yang tanya non muslim saya maklum, Pak. Lah kalau tanya orang Islam yang rajin ke masjid juga, ini hari Rabu kok tanggal merah ya? Tanggal merah apa ya? Ini kan ironis. Padahal ini yang diprakarsai oleh Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan gak main-main. Yang dipakai hitungannya adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Maka ketika Allah sebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, karena memang disebut dengan arba'atun hurum, di mana masyarakat Arab menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan yang mulia, Bapak Ibu. Mereka mengharamkan perang pada 4 bulan ini. Jadi kalau Ramadan mereka nggak ada masalah perang. Tapi kalau yang 4 bulan ini mereka bermasalah, nggak boleh. Jadi kalau memang mau perang, tahu-tahu, oh ini bulan Dzulhijjah, nggak jadi, kita tunda nanti bulan Safar. Atau misalnya perangnya bulan sebelum Syawal. 1 hari sebelum Dzulqa'dah mereka perang, ketika diumumkan waktu maghrib ini sudah masuk 1 Dzulqa'dah, berhenti total, Pak. Mereka walaupun pada masyarakat jahiliyah, tapi mengikuti tradisi itu sangat kuat. Kalau ada yang perang di bulan Ashhuril Hurum, maka ada hukum yang berlaku pada mereka sangat ketat. Maka mereka sudah menggunakan arba'atun hurum. Nah, dalam Islam 4 bulan yang tadinya larangan untuk perang ini menjadi bulan yang justru
sunnah diisi dengan ibadah. Maka tadi saya bilang, subhanallah, pergantian tahun dalam Islam sangat berbeda dengan pergantian tahun dalam kalender Masehiyah. Dalam kalender Masehiyah mungkin sebagian orang menunggunya dengan maksiat, minimal karena mereka menunggu waktu yang larut malam. Karena hitungan kalender matahari itu kan baru dimulai jam 00. Jadi kalau mau nungguin tanggal 1 Januari berarti nunggu jam 12. Tapi kalender Komariah tidak. Kita hanya menunggu waktu maghrib masuk sudah berganti tanggalnya. Jadi Selasa sore, maghrib malam Rabu itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Dan karena memang akhir bulan Dzulhijjah yang merupakan akhir tahun masuk pada Ashhuril Hurum, maka Nabi kita Muhammad SAW menyuruh bahwa pada Ashhuril Hurum ini sunnah berpuasa. Dalilnya satu riwayat, ada seorang laki-laki dari Bani Bahilah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qala ya Rasulullah, ana rajulul ladzi ji'tuka amal awal. Laki-laki ini memperkenalkan diri kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini orang yang pernah datang kepadamu di tahun-tahun pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ghayyaraka. Nabi nanya lagi, apa yang merubah dirimu? Padahal dulu kamu hasanal sayyi, kamu itu dulu orang yang kelihatannya enak dipandang mata. Hasanal hay'ah itu artinya orangnya gemuk, berseri-seri. Tapi sekarang kenapa berubah sekali, kata Nabi? Faqala ma akaltu ta'aman illa bilailin. Laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, saya ini nggak pernah makan kecuali malam. Artinya dia puasa sepanjang waktu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima adzabta nafsak. Nabi katakan, kenapa kau siksa dirimu? Hadis ini menjadi dalil bahwa nggak boleh orang sepanjang tahun puasa. Hidupnya nggak pernah sama sekali makan siang, nggak boleh. Apalagi diajak silaturahim, lu mohon maaf lagi puasa. Yuk ketemu teman yuk, bentar silaturahim, duh lagi puasa. Nabi katakan, lima adzabta nafsak. Kenapa kamu siksa dirimu? Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Kata Nabi, puasa aja bulan Ramadan, tambahin 1 hari setiap bulan. Faqala zidni fa inna bi quwwah. Punten ya Rasulullah, tambahin lagi 1 hari, saya masih kuat. Kalau begitu yaumain, puasa 2 hari setiap bulan. Ngomong lagi, zidni fa inna bi quwwah. Tambahin lagi ya Rasulullah, saya masih kuat. Summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk. Kalau begitu kata Nabi, berpuasalah kamu di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan Dzulhijjah akhir tahun sunnah berpuasa, bulan Muharram awal tahun sunnah puasa. Apalagi untuk bulan Muharram Nabi ada keistimewaan khusus. Di antaranya hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah. Khusus untuk Muharram, Nabi pernah ditanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertama Nabi ditanya, ya Rasulullah, sholat apa yang paling utama setelah sholat 5 waktu? Qala, Nabi menjawab, as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Tsumma ayyusyami afdalu ba'da Ramadan. Kemudian puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Qala as-siyam fi syahrillah alladzi tad'unahul Muharram.
yaitu puasa di bulan Allah yang kamu sebut namanya Muharram. Bahkan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kita ada hari yang istimewa, yaitu Yaumu Asyura, tanggal 10 Muharram. Insya Allah jatuh kalau tidak salah hari Jumat besok. Di mana keistimewaan bulan Muharram, pertama sunnah kita berpuasa. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengajarkan pada kita sebaiknya tidak sendirian puasanya. Puasa tanggal 9 dan 10. Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengajarkan 3 hari, 9, 10, 11. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau nggak bisa 2 hari, 9, 10, Tasu'a dan Asyura. Kalau nggak bisa juga Asyuranya aja, tanggal 10 Muharramnya aja. Cuma 3 Pak, saya tadi menyebutkan 3 hari, 2 hari, 1 hari. Nggak usah ditawar lagi. Kalau ditawar lagi nggak ada puasa sama sekali berarti. Dan sunnah juga menurut Syekh Said Sabiq, pada hari Asyura berbagi kepada orang lain. Kata Nabi dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a, siapa orang yang berbagi kepada keluarganya, kepada dirinya, kepada keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanati, Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahunnya. Hadis ini dhaif, tetapi karena banyak periwayatannya dianggap kuat sebagai dalil 10 Muharram sunnah momen kita berbagi, walaupun bukan berarti berbagi cuma 10 Muharram. Termasuk kita punya tradisi misalnya 10 Muharram santunan anak yatim. Harusnya bukan cuma santunan anak yatim, santunan orang miskin juga. Ini bukan berarti kita tanggal 10 saja, ini hanya momentum saja. Bukan berarti saya mau ngasih anak yatim 10 Muharram aja, setahun kemudian mereka puasa, tidak. Termasuk kebiasaan kita misalnya anak yatimnya dikumpulkan suruh baris, cuma diusap kepalanya aja. Gara-gara hadis man masah ra'sal yatim, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, cuma diusap doang kepalanya Pak, dikasih santunan enggak? Pakai logika sederhana saja, kalau ada anak yatim yang kita kumpulkan cuma diusap kepalanya, enggak dikasih apa-apa, kira-kira kita didoakan apa disumpahin Pak? Jangan-jangan bukan didoakan kita. Jadi ini salah satu keistimewaan arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kajian untuk memberikan pemahaman bahwasanya bilangan-bilangan tahun dalam Islam di zaman Nabi memang belum ditentukan, namun ada dusyuhur fi hukmillah, bulan-bulan yang 12 itu sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Seperti biasa, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Falyatafaddal hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Ya. Kalau bulan-bulan Masehi kan sana jelas ya. Kapan dia 30, 20, ya. Kalau bulan Hijriah kan bisa 29, 30. Tapi kesannya nggak pasti kapan 29, kapan 30. Karena kita sering berbeda bermula Ramadan, 1 Syawal. Ya. Kemarin bulan Hani juga ya. berbeda. Walaupun kita nggak berhubungan. Tapi kenapa kita 1 Muharram kita nggak berbeda gitu? Jadi ya. apa sih yang terjadi? Apakah negara lain juga seperti itu? Gitu? Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa perhitungan penentuan bulan Qamariyah ini ada 2 cara
Yang pertama adalah hisab dan yang kedua adalah ru'yah. Kalau menggunakan cara hisab, ini ada argumentasi dalilnya firman Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, di surah Al-Isra. Jadi hitungan hisab juga punya dalil. Sementara ru'yatul hilal, melihat bulan, dalilnya hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, idza ra'aitum al-hilal, masalah Ramadan, Nabi menyuruhnya dengan untuk ru'yah al-hilal, melihat bunga bulan. Nah, itu artinya dua-duanya boleh dilakukan. Lalu kenapa, pertanyaan menariknya, kalau Ramadan, Lebaran, Dzulhijjah, itu pasti ada perdebatan antara ru'yah dengan hisab. Sementara Muharram tidak. Sesungguhnya ini karena terkait dengan ibadah mahdoh, Pak. Kalau awal Ramadan pasti semua orang berkepentingan untuk itu, karena Ramadan adalah ibadah yang wajib. Maka semua orang berkepentingan cari tahu kapan 1 Ramadannya. Maka berpotensi untuk berbeda di sana. Kemudian Syawal, ini pun sama berpotensi. Ada orang yang kepengen mungkin Idul Fitrinya lebih dulu, 29, 30, cari yang 29 biar cepat pulang kampung, cepat Idul Fitri. Atau tanggal 10 Dzulhijjah, pengen duluan Idul Adha-nya. Tapi kalau Muharram orang nggak ada yang rebutan, mau tahun baru kapan terserah. Itu yang awalnya, Pak. Maka karena ada kepentingan inilah kemudian orang baru ngitung. Itu yang diperhatikan cuma 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, cuma itu. Padahal semuanya harusnya tidak. Semua sama dipentingkan. Nah, dalam ilmu falak, karena saya juga pernah belajar ilmu falak, ini biasanya kita udah ngitung dari setahun sebelumnya. Tanggal 1 Muharram jatuh pada tanggal sekian, 1 Dzulhijjah jatuh pada bulan sekian. Sudah dihitung jauh sebelum itu. Bahkan dalam ilmu hisab, tahun 2090 pun, Pak, itu sudah bisa ditentukan 1 Muharramnya kapan kalau menggunakan hisab. Maka buat kita dalam tinjauan hukum sesungguhnya adalah, ya karena memang ini persoalannya ibadah, maka mau pakai hisab atau pakai ru'yah silahkan saja. Yang penting saat nanti kita beribadah, kita ikut mana yang paling kuat dan mana yang mau kita ikuti. Sebenarnya dalam kaidah fikih dikatakan kalau ada perbedaan, maka yang paling bagus ikut al-hakim, dalam hal ini pemerintah. Tapi sayangnya kita dibiarkan berbeda. Kalau cuma Saudi dengan Indonesia berbeda itu maklum, Pak. Cuma di Indonesia aja yang masyarakat Islamnya penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri boleh berbeda. Sejak di mana-mana, di Brunei Darussalam, Malaysia, Mesir, Saudi Arabia, semua diputuskan satu organisasi, satu pintu. Kalau mereka mengatakan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, semuanya ikut. Kalau di kita kan enggak, Pak. Ya begitulah Indonesia kita, yang alhamdulillah walaupun demikian kita tetap saling menghormati perbedaan itu. Jadi saya melihat bahwa jawaban tadi adalah cuma karena memang mereka pengen cepet tahu kapan 1 Ramadan karena berkaitan dengan ibadah yang wajib. Sementara 1 Muharram mereka anggap tidak ada ibadah yang wajib, hanya ibadah yang sunnah saja. Jadi nggak masalah. Bahkan bagi kita sendiri nggak tahu kapan 1 Muharram, nggak digaungkan sebagaimana Ramadan, nggak digaungkan sebagaimana 1 Syawal. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan karena ini adalah tahun kita sendiri, kita pula yang harus mensiarkannya, mengenalkannya kepada anak-anak kita, juga bulan-bulan Qamariyah, mengenalkan kepada generasi-generasi kita agar mereka mengenal bahwa inilah tahun kita yang punya tahun sendiri. Maka seringkali saya katakan yang terbaik sesungguhnya adalah mengucapkan selamat tahun baru gak pakai Islamnya.
Sebab kesannya kalau kita mengatakan selamat tahun baru Islam, kok yang ngucapin bukan Islam gitu. Kalau kita mengatakan selamat tahun baru Masehi, nggak ada tuh selamat tahun baru Kristen. Selamat tahun baru 2023. Kenapa giliran kita selamat tahun baru Islam? Yang ngomongin orang Islam juga. Saya lebih sepakat selamat tahun baru 1445 Hijriah. Karena punya kita. Untuk kita syiarkan, untuk kita gaungkan bahwa kita punya tahun sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mari bersama kita takhtimkan dengan membaca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Al-Fatihata ila hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi